Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan bagaimana progres pembangunan zona integritas di BPS Provinsi Sumatera Utara. Adapun arah pembangunan ZI di BPS Provinsi Sumatera Utara, itu kita memiliki tujuan besar, diantaranya adalah bagaimana kita melakukan penguatan reformasi birokrasi di BPS Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing, toleran, maju, dan jaya. Ada tiga tujuan yang ingin kita capai di dalam upaya reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan transformasi internal dengan menggerakkan SDM lebih berakhlak, melakukan harmoni dan penguatan tim kerja. Di transformasi eksternal, kami juga akan terus memperkuat layanan data secara terintegrasi. Kemudian kami juga menyongsong bagaimana penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik secara prima, dan terus kami lakukan upaya untuk sertifikasi sistem manajemen mutu pelayanan statistik terpadu BPS Provinsi Sumatera Utara. Di dalam transformasi berikutnya adalah kami melakukan transformasi sistem statistik nasional, di mana kami terus melakukan penguatan pembinaan statistik sektoral melalui Satu Data Indonesia dan terus penguatan program Desa Cantik. Hal ini kita lakukan sebagai upaya untuk terus memperkuat pilar-pilar perubahan di BPS Provinsi Sumatera Utara. Di manajemen perubahan, kami ingin terus mendorong terjadinya perubahan pola pikir, budaya kerja, dan menurunnya resiko kegagalan. Terimplementasinya core value ASN berakhlak, juga kami melakukan penguatan di dalam penataan tata laksana melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan, serta meningkatnya kinerja. Di dalam penataan sistem manajemen SDM, kami terus meningkatkan penguatan di dalam ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan SDM, dan meningkatnya disiplin serta profesionalisme sumber daya manusia di BPS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kita juga lakukan upaya peningkatan efektivitas manajemen SDM. Kami juga terus menguatkan penguatan akuntabilitas melalui meningkatnya kinerja Satker, serta terus mendorong terjadinya akuntabilitas kinerja yang semakin baik dan semakin tinggi. Dan yang lebih penting adalah dari berbagai upaya ini, kita terus mendorong terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam rangka meningkatkan standarisasi pelayanan, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di BPS Provinsi Sumatera Utara. Kami juga melakukan berbagai pengawasan, diantaranya adalah terus meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara, serta menurunnya tingkat penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan sistem integritas. Kami juga menyusun rencana kerja, monitoring evaluasi, dan tindak lanjut pembangunan zona integritas. Sepanjang tahun 2023, berbagai capaian telah kami lakukan dari mulai semenjak triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Semua pilar perubahan terus kami dorong agar pembangunannya bisa mencapai 100% di dalam upaya kita memperkuat pembangunan zona integritas. Berbagai inovasi kami kembangkan. Di antaranya adalah dalam kegiatan Harmony Fest. Kami terus memperkuat soliditas, memperkuat hubungan antar pegawai melalui berbagai kegiatan kebersamaan seperti kegiatan rohani, kegiatan outbound, hingga senam bersama. Di dalam pelayanan publik, kami juga mendorong terjadinya upaya kita untuk semakin mendekatkan pengguna data terhadap berbagai layanan yang ada di BPS Provinsi Sumatera Utara. Kami punya aplikasi EDA untuk memberikan layanan akses kemudahan terhadap data di BPS Provinsi Sumatera Utara selama 24 jam. Kami juga terus mendorong bagaimana sebaran formasi pegawai di BPS Provinsi Sumatera Utara dengan proporsi yang semakin ideal. Kami mengembangkan aplikasi formasi ABK, serta kami juga memperkuat di dalam manajemen internal surat menyurat melalui aplikasi Asam Urat. Aplikasi ini terus menjadi salah satu instrumen kita untuk lebih mendekatkan upaya kita terjadi transformasi dalam digitalisasi di internal BPS Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan publik juga kami dorong saat ini standarisasi pelayanan publik kita dengan berbagai inovasi yang kami lakukan, dengan jangkauan melalui media sosial,
terus kami kembangkan. Sekaligus juga kami terus melakukan monitoring kualitas yang berbasis web. Portal Alusi sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan transformasi digital. Kami lakukan agar berbagai inovasi ini bisa disatukan dalam satu portal dan mudah diakses oleh berbagai pihak. Kami kembangkan juga inovasi dengan jurnal Jarsik sebagai media literasi statistik online dalam bentuk karya tulis ilmiah. Adapun capaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara di dalam mendorong kepuasan konsumen, kami di tahun 2023 mencapai indeks kepuasan konsumen sebesar 95,66. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi 2022 yang saat itu mencapai 95,32. Untuk indeks pelayanan publik untuk kategori prima, saat ini posisi kita mencapai 4,67. Terjadi lompatan yang luar biasa yang kami lakukan dalam transformasi pelayanan publik dari semenjak 2023 hingga di 2024. Kunjungan website pun terus meningkat. Sepanjang 2020 sampai dengan 2023 terjadi lompatan peningkatan yang signifikan. Lebih dari 500% kunjungan website untuk berbagai data yang kami berikan pada pengguna terus meningkat. Berbagai upaya ini memperkuat capaian prestasi BPS Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2023, kami meraih terbaik untuk kategori administrasi BUMN yang andal dalam rangka apresiasi pengelolaan kekayaan negara dari DJKN Kanwil Sumatera Utara. Peringkat pertama untuk kategori Satker dengan jumlah transaksi CMS terbanyak di tahun 2023 dari DJPB Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Peringkat kedua untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi di tahun 2023, serta penghargaan pengelolaan anggaran terbaik Kementerian Lembaga tingkat wilayah kategori pagu sedang di tahun 2023. Penghargaan wilayah dengan pelaporan BUMN terbaik di tahun 2023, serta peringkat pertama untuk laporan keuangan UAKPA tahun 2023. Terbaik ketiga untuk kategori sampel besar survei pertambangan dan energi di tahun 2023 secara nasional. Dan terbaik kedua untuk peningkatan pelaporan statis pertanian hortikultura di tahun 2023. Adapun manajemen perubahan yang kami lakukan di internal, di antaranya adalah terus kami dorong bagaimana penguatan dan monitoring evaluasi untuk pembangunan ZI Kabupaten Kota. Tidak hanya kami lakukan pembangunan ZI di BPS Provinsi, BPS Kabupaten Kota juga dengan cakupan 33 kabupaten kota, terus kami dorong untuk bersama-sama menggerakkan upaya pembangunan zona integritas di Satker BPS Kabupaten Kota. Berakhlak award setiap bulan kami berikan juga untuk para pegawai yang memiliki kinerja tinggi serta beradaptasi dengan core value berakhlak ASN. Kami juga melakukan inovasi pelaksanaan Jumat Berkah, di mana kita melakukan koordinasi kegiatan BPS antara pimpinan dengan kepala BPS Kabupaten Kota secara virtual. Peningkatan SDM kami lakukan dengan melakukan sharing knowledge melalui program Vigo yang kami laksanakan setiap 2 minggu sekali bersama pegawai Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Kami juga punya inovasi media sebagai media diskusi dan analisis keneracaan. Kami juga punya program ngobrol bareng teknologi informasi melalui program Ngorbit. Untuk memperkuat berbagai upaya manajemen perubahan ini, kami juga terus mendorong, terutama dari sisi kerohanian, bagaimana para pegawai bisa terlibat secara aktif untuk mendalami berbagai kajian. Bagi pegawai yang muslim, ada kegiatan seperti tahsin Al-Quran, kemudian pemotongan hewan kurban, dan sekaligus juga ada pengajian rutin yang dilakukan setiap bulan. Bagi pegawai yang Kristen, kami juga terus mendorong untuk pelaksanaan ibadah persekutuan doa yang dijalankan setiap bulan. Dalam rangka membangun work environment, kami juga mengembangkan agrolestari yang kami bangun di lantai 6 agar selalu tampak berseri. Terus kami dorong juga upaya untuk membangun leader-leader baru di BPS Provinsi Sumatera Utara melalui Leaders Forum, di mana terjadi sharing knowledge antara pimpinan
dengan Kepala BPS Kabupaten Kota. Di eksternal, kami terus mendorong bagaimana kami membangun jejaring, membangun kolaborasi untuk melakukan pembinaan statistik sektoral. Kami juga terus mengembangkan pojok statistik yang bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara. Program ini merupakan salah satu terobosan penting kita bagaimana mendekatkan data statistik yang kami produksi di BPS untuk banyak digunakan oleh para akademisi dan mahasiswa. Literasi statistik pun kami lakukan, baik di tingkat mahasiswa maupun di tingkat pelajar, di mana antusiasme pelajar-pelajar sekolah dasar, sekolah menengah, banyak mengerti tentang data statistik, terus kami upayakan. Kami juga melakukan workshop insan pers agar semua data statistik ini bisa terus disebarluaskan oleh para pelaku pers tersebut. Untuk memperkuat jejaring ini, kami juga melakukan upaya membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui rapat koordinasi nasional untuk pengendalian inflasi yang kami lakukan setiap minggu. Upaya ini membuat hubungan yang sangat baik antara Badan Pusat Statistik dengan pemerintah daerah. Di dalam penataan tata laksana, upaya kami terus melakukan penguatan SOP untuk seluruh kegiatan tim kerja. Kami lakukan melalui review dan monitoring evaluasi seluruh SOP di tim kerja. Semua SOP ini kami bangun dengan tujuan agar semua pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang kami tetapkan. Kami juga memanfaatkan teknologi informasi di dalam pelayanan internal maupun eksternal untuk implementasi SPBE. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan internal, seperti kami juga gunakan untuk menilai capaian kinerja melalui Keep Up, kemudian back office, aplikasi asam urat, dan aplikasi cuti melalui Sipecut. Pelayanan eksternal, kami gunakan juga teknologi informasi untuk mendorong pelayanan publik melalui website. Kami gunakan juga media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan aplikasi EDA. Di dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik, kami juga mendorong dengan terus mengaktifkan portal KIP, melakukan update secara berkala berbagai informasi pelayanan publik yang kami lakukan. Di dalam penataan sistem manajemen SDM, kami terus melakukan analisis kebutuhan pegawai, melakukan pengukuran capaian kinerja, serta penerapan disiplin, dan sekaligus juga melakukan pemutakhiran data pegawai serta penataan layanan SDM. Upaya ini diharapkan memberikan outcome positif untuk pengembangan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, sumber daya manusia yang meningkat, didukung perilaku berakhlak di dalam meningkatkan produktivitas dan profesionalisme pegawai di dalam bekerja. Penataan SDM harus terus kami lakukan, harus terus kami dorong. Di antaranya adalah dengan penempatan dan mutasi pegawai sesuai dengan ketentuan. Kami mengembangkan aplikasi ABK untuk seluruh pegawai BPS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian kami juga melakukan diklat sesuai dengan standar kompetensi pegawai pada jabatannya. Penyusunan CKP melalui aplikasi Keep Up terus kami dorong dan terus diimplementasikan secara baik setiap bulannya. Implementasi back office untuk menjaga akuntabilitas administrasi keuangan kita terus kami lakukan agar terjadi integrasi data keuangan baik di Satker daerah maupun Satker BPS di pusat. Setiap tahun kami terus menyelenggarakan insan statistik teladan. Pada tahun 2023 kami juga telah menetapkan IST di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Saudara Cahyono Panca yang dipilih sebagai IST teladan tahun 2023. Di dalam penguatan akuntabilitas, kami akan terus mendorong keterlibatan pimpinan di dalam proses implementasi SAKIP, peningkatan kapasitas pengelolaan SAKIP BPS Provinsi Sumatera Utara, sekaligus juga melakukan pembinaan pengelolaan SAKIP pada BPS Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Monitoring dan evaluasi juga kami lakukan. Upaya-upaya ini menghasilkan kategori SAKIP yang cukup baik. Saat ini posisinya dengan nilai SAKIP 75,22
dengan kategori sangat baik, terjadi peningkatan nilai sakit sebesar 0,73 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara rata-rata nilai sakit BPS se-Sumatera Utara juga terus meningkat sebesar 0,55 poin, mencapai 69,95. Untuk penguatan pengawasan, kami melakukan berbagai upaya di dalam sosialisasi pembangunan ZI, terutama bagaimana kita mencegah gratifikasi dan benturan kepentingan. Sosialisasi ini terus kami kuatkan dengan berbagai terobosan penting dalam berbagai kegiatan yang kami lakukan, baik dengan pendekatan sosialisasi dengan poster maupun melalui kegiatan-kegiatan yang kami jalankan saat ini. Layanan pengaduan terus kami kuatkan, di mana layanan pengaduan kami buka melalui whistleblowing system maupun kotak pengaduan yang kami sediakan di pelayanan statistik terpadu. Website lapor bps.go.id juga menjadi salah satu upaya kita untuk memperkuat layanan pengaduan. Untuk monitoring dan tindak lanjut, kami melakukan pembentukan tim SPIP, di mana monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut laporan pengaduan dilakukan secara rutin. Dalam penguatan pengendalian risiko, kami juga menyusun laporan manajemen risiko di tahun 2023, di mana semua rencana, identifikasi, dan laporan pengendalian risiko kami lakukan dengan cukup baik di sepanjang tahun 2023. Pengawasan kami lakukan dalam bentuk tata kelola administrasi maupun proses bisnis berupa monitoring lewat Simonef, pengelolaan surat menyurat melalui aplikasi Asam Urat, penggunaan CCTV untuk memantau berbagai kegiatan pegawai, sekaligus juga monitoring kualitas kegiatan melalui seperti pada kegiatan Susenas dan Sakernas. Pengendalian juga kami lakukan terutama untuk menjaga performa. Bagaimana kami tetap patuh di dalam pelaporan LHKPN dan SPT tahunan sebagai wujud birokrasi yang bersih. Pada pilar pelayanan publik, kami terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui berbagai upaya. Di antaranya adalah dengan membangun website yang lebih lengkap, yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga menyiapkan aplikasi untuk layanan tamu bagi para pengunjung yang datang ke PST BPS Provinsi Sumatera Utara. Maklumat pelayanan juga kami sosialisasikan secara berkala melalui berbagai FGD maupun kegiatan lainnya. Untuk akses layanan produk Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, kami juga memperkenalkan layanan fitur live chat, pelayanan statistik terpadu yang terintegrasi di PST online maupun berbagai kanal komunikasi BPS baik lewat media sosial Instagram, YouTube, Facebook, dan email. Kami juga menyediakan petugas khusus untuk penanganan kanal komunikasi Badan Pusat Statistik. Seluruh layanan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah kita tetapkan. Kami membuka layanan konsultasi data maupun kegiatan statistik secara intensif dengan pakar statistisi di bidangnya. Pengaduan layanan juga kami buka melalui Span Lapor, di mana BPS Provinsi Sumatera Utara telah terhubung di kanal Span Lapor dan memiliki petugas khusus sebagai admin. Kotak pengaduan juga kami sediakan dan kami terus lakukan monitor secara berkala. Pengaduan online pun kami buka, di mana pengaduan online BPS Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mencatat segala bentuk pengaduan terhadap pelayanan di BPS Provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat bagaimana sarana prasarana yang kami bangun saat ini, yang kami kembangkan saat ini, untuk mendukung pelayanan publik yang disediakan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.
Demikian Bapak Ibu terkait dengan sarana prasarana yang kami sediakan di BPS Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, kami juga ingin memperkenalkan bagaimana upaya kita di BPS Provinsi Sumatera Utara di dalam memposisikan diri sebagai decision support pemerintah. Di antaranya adalah kami terus mendorong kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah daerah maupun dengan universitas. Di dalam pembinaan sektoral, kami terus mendorong bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa lebih berdaya di dalam penyelenggaraan statik sektoralnya secara mandiri. Upaya ini terus kami kuatkan dengan tujuan agar data statistik sektoral ini bisa menjadi salah satu bagian penting dari data-data statistik untuk perencanaan pembangunan. Dengan semakin baiknya statik sektoral, kita harapkan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara semakin kuat dan semakin baik di masa depan. Di dalam upaya kita juga menjangkau berbagai keperluan di dalam penelitian dan kegiatan akademik, kami mendorong terselenggaranya pojok statistik di Universitas Sumatera Utara dan UMSU. Di dalam pojok statistik virtual, kami memperkenalkan bagaimana interaksi antara para mahasiswa, para dosen di dalam menggunakan data statistik yang lebih mudah dan lebih dekat dengan kebutuhan mereka. Upaya-upaya ini terus kami lakukan agar pelayanan statistik kita semakin baik untuk berbagai kepentingan. Kami membangun kolaborasi ini diharapkan terus kita perluas sehingga tercapai kolaborasi pentahelik bagi upaya penyelenggaraan statistik di Provinsi Sumatera Utara. Mari kita lihat bagaimana testimoni dari praktek baik yang kami lakukan di dalam menyajikan data statistik yang bermanfaat, berdampak, dan bermakna bagi pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Kita lihat bagaimana testimoninya. Berdua-dua, Horas. Saya Open Darnius, Kepala Program Studi Diploma 3 Statistika Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kolaborasi antara BPS Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara. Saya berharap kolaborasi ini tetap terus terjalin dengan kegiatan pojok statistika, praktisi mengajar, magang, dan seminar. Literasi statistik di lingkungan akademisi kampus Universitas Sumatera Utara terus meningkat. So, sukses selalu BPS Provinsi Sumatera Utara semakin meningkat dalam produktif menyediakan data yang aktual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basarin Yunus Tanjung, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini juga ditugaskan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara atas pelayanan prima dan pembinaan penyusunan indeks pembangunan statistik. Pelayanan yang responsif dan komprehensif dari BPS memastikan setiap proses yang kami jalani berjalan dengan lancar dan efektif. Kami berharap kolaborasi yang telah berjalan selama ini dapat terus berlanjut dan semakin kuat demi terwujudnya pembangunan statistik sektoral yang berkelanjutan. Terima kasih kepada BPS Provinsi Sumatera Utara atas segala dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara. Pelayanan prima
dengan didasari oleh nilai-nilai integritas dalam penyediaan dan distribusi data untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Sumatera Utara sangat luar biasa. Sukses untuk BPS Sumatera Utara. Bravo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prayitno, PLH Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. BPS Provinsi Sumatera Utara juga merupakan satker yang handal, sehingga setiap tahun meraih penghargaan, yaitu Kekayaan Negara Award yang diselenggarakan oleh DJKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Rusiantini MM, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi BPS Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan dan pembinaan data statistik sektoral demi terwujudnya keseragaman pemahaman untuk memajukan perstatistikan Indonesia dan penyediaan data sebagai rujukan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam pemerintahan. Peran BPS Provinsi Sumatera Utara cukup berdampak pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, seperti data statistik pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, antara lain data luas tanam, produktivitas, produksi, sangat berharga bagi pembangunan pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan progres pembangunan zona integritas di BPS Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, mau lihat ya. BPS Sumut, Anak Medan, Aku nak maju, excellent, ke depan.